belajar bareng tentang kalkulus. Mungkin teman-teman di sini ada yang diajarin sama Pak Dimas sama Pak Taufik. Jadi aku tuh for fun fact aja, aku tuh diajarin sama Pak Taufik. Jadi biasanya beliau itu ngasih soal yang mirip-mirip banget diri sama angkatan sebelum-sebelumnya. Jadi suatu privilege juga untuk teman-teman yang mungkin yang diajarin sama Pak Taufik bisa banget belajar dari soal-soal sebelumnya yang bakal kita bahas malam ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin yang bakal diajarin Pak Dimas mungkin bisa ngikutin aja. Nanti siapa tahu Pak Dimas sama Pak Taufik satu soal yang sama. Begitu teman-teman. Jadi langsung mulai aja ya. Aku share screen dulu. Oke. Sorry. Oke. Udah kelihatan ya share screen-nya. Oke, sudah kalau udah kelihatan, aman banget. Kita langsung sikat aja ya. Sebentar. Oke. Kita langsung mulai ke nomor pertama aja. Di sini itu ini tuh soal turunan yang dimana kalau aku yakin teman-teman semua itu SMA udah belajar ya. Jadi menurut aku soalnya ini cukup eh, cukup mudah atau cukup enak lah dikerjainnya ya guys. Jadi aku langsung kerjain aja. Nah teman-teman itu untuk kerjain yang soal A, kita kerjain soal A dulu. Di sini kan kita ada soal X pangkat 2, Y pangkat 3 sama dengan E 3XY ditambah 6. Nah teman-teman dapat soal kayak gini. Soal yang kayak gini tuh, teman-teman langsung ingat aja sama namanya aturan rantai. Aturan rantai. Nah, ini bakal mudahin teman-teman untuk ngerjain soal yang satu ini. Nah, jadi aku bikin di sini D per dx x pangkat 2 y pangkat 3. Nah, kita bisa nuruninnya dengan aturan rantai. Nah, kita mulai dengan menurunkan si x kuadratnya dulu ya. Sama kita buat di sini. Sini aja. U itu sama dengan x pangkat 2. Berarti kalau U aksennya itu turunan dari x pangkat 2, yaitu 2x. Nah, y-nya, v-nya, itu aku ambil dari si y-nya. Nah, ya teman-teman bisa nulis y pangkat 3, v aksen, itu berarti turunan dari y pangkat 3, yaitu 3y pangkat 2, y pangkat 1. Nah, jadi kita udah dapat nih si U aksen sama V aksennya. Nah, kita bisa pakai yang kayak gini. Perkalian turunan. V ditambah U kali V aksen. Nah, teman-teman tinggal substitusi aja. Jadi karena U aksennya 2x, terus V-nya itu Y pangkat 3, terus ditambah U-nya itu X pangkat 2, Y-nya itu V aksennya itu 3Y pangkat 2, Y pangkat 1. Nah, teman-teman langsung dapat jawaban seperti ini. Nah, apakah itu udah selesai? Tentu saja belum. Nah, lanjutnya kita masih punya, kita kan udah selesaiin sisi yang ini nih. Kita nyelesain juga di sisi yang kanannya juga. Nah, oke. Kita kerjain di sini dengan aturan yang sama, yaitu aturan rantai. dx. Nah, sini kan di soalnya itu kita bisa lihat E pangkat 3xy. Nah, ini itu sama aja halnya sama dengan D per dx E pangkat U, yaitu E U kali U aksen. Nah, jadi kita bakal pakai teori ini untuk menyelesaikan E pangkat 3xy. Nah, jadi langsung aja E pangkat 3xy. Berarti kita bakal menggunakan si U aksennya ini. U aksennya ini yaitu D
per dx 3xy. Karena kita pakai si U-nya, bukan si E-nya. Nah, terus kita bisa nurunin si 3xy-nya ini, Kak. Nah, kita turunin juga d per dx terus 3xy itu bakal itu bisa kita tulis 3y tambah xy aksen. Nah, setelah dari sini itu kita masih ngelanjutin nih, yaitu dengan cara nih, kita nurunin lagi d per dx dalam kurung e 3xy ditambah 6. Nah, 3e 3xy dalam kurung y tambah xy aksen. Nah, dari sini kita udah dapat dua hal, yang ini sama yang ini. Nah, teman-teman, karena udah dapat yang ini sama yang ini, kita langsung aja tulis sisi kiri sama sisi kanan. Nah, di sini 2xy pangkat 3. Ntar kelihatan. 2xy pangkat 3 ditambah 3x kuadrat y kuadrat y aksen sama dengan 3x 3xy y ditambah 3e 3xy y aksen. Nah, ini tuh aku kaliin ke dalam, dan ini tuh si tiganya yang ini tuh aku koefisien aku masukin ke depan. Nah, setelah kayak gitu, teman-teman bisa langsung aja keluarin si yang punya y aksen, kita pindahin ke sisi kiri. 3x kuadrat y kuadrat dikurang 3 xe 3xy kurung sama dengan sisanya yang enggak ada y aksennya, berarti 3xy y dikurang 2xy pangkat 3. Nah, pakai aturan dy per dx, teman-teman langsung dapat jawabannya, yaitu 3e 3xy y dikurang 2xy pangkat 3 per 3x kuadrat y kuadrat dikurang 3xe 3xy. Nah, jadi solusi dari nomor 1 itu ini. Cukup simpel karena teman-teman cuma ngelihat dari sisi kanan sama sisi kiri, terus diturunin pakai aturan perkalian. Terus setelah kayak gitu, teman-teman udah pakai aturan, udah menyederhanakan sisi kiri dan sisi kanan, teman-teman juga ketika udah dapet itu tinggal pakai aturan dy per dx, dan teman-teman langsung ngedapetin jawaban yang nomor 1. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan untuk nomor 1? Oke, kayaknya nomor 1 masih aman-aman aja. Kita lanjut untuk nomor 2. Oke. Bentar. 2. Di sini aja. Oke. Kita lanjut di sini nomor 2. Nah, di nomor 2 itu soalnya oke. 2 ln 4x kuadrat dikurang 6 per 1 tambah 2x pangkat 3. Oke. Nah, nomor 2 ini menurut aku juga kategori yang masih mudah, guys. Nah,
Mudahnya dari mana sih? Nah, kita langsung saja. Jadi, di dalam aturan len ada namanya begini. Ibarat nih, len A per B. Nah, teman-teman itu bisa ngebuat len A dikurang len B. Nah, ini namanya aturan algoritma. Aku tadi ngeliat di Google namanya ini ya. Jadi correct me if I wrong. Jadi ini ada aturan di mana len A per B itu bisa diubah menjadi len A kurang len B. Nah, karena kebetulan kita mendapatkan yang mirip yaitu len A per B, langsung kita sikat aja. Jadi kita bisa nulis di sini Y sama dengan 2 terus kurung len 4x kuadrat dikurang 6 terus dikurang len 1 tambah 2x pangkat 3 itu kurung. Nah, terus karena ini ada 2, jadi aku bisa dong kali-kaliin ke dalam. Jadi, aku bisa nulis di sini 2 len 4x kuadrat kurang 6 kurang 2 len 1 tambah 2x pangkat 3. Aku bikin aja dalam kurung biar bisa mudahin teman-teman. Nih, selanjutnya kita pakai aturan yang ini. D per dx len U. Nah, di mana? U aksen per U. Nah, kita langsung hajar aja untuk menyelesaikan si yang pertama, yaitu 2 len 4x kuadrat dikurang 6. Nah, teman-teman, sebentar. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung aja turunin mereka pakai aturan yang ini. Nah, 2 len 4x kuadrat dikurang 6. Set. Nah, langsung kita sikat 2. Nah, turunan dari sebentar. Oke. Turunan dari 4x kuadrat itu 8x per U-nya yaitu 4x kuadrat dikurang 6. Itu bisa aja 8 kali 2 langsung aja 6x 16x 4x kuadrat dikurang 6. Nah, selanjutnya untuk si untuk si ini 2 len 1 plus 2x pangkat 3 pakai aturan yang sama. 2 len 1 tambah 2x pangkat 3 tutup kurung 2 terus 1 itu gak ada turunannya, jadi kita langsung 2x pangkat 3 itu memiliki turunan 6x pangkat 2 per 4x kuadrat dikurang 6, dimana 6 kali 2 itu bisa kata kaliin jadi 12x maka 2 per 4x kurang 6. Nah, kita udah selesai nih. Di sini kita udah dapetin turunan dari si dua len ini, dari sisi dua len A dikurang len B. Nah, selanjutnya apa yang kita lakuin? Yaitu kita buat bukan aturan ya, dy per dx-nya, karena kan soalnya minta turunan dy per dx ya. Nah, jadi langsung aja dy per dx sama dengan 16x kurang 4x kuadrat kurang 6 min 12x kuadrat 4 kuadrat kurang sorry kayak ada kesalahan. Nah, oke, aku bersalah. Tadi kan di sini harusnya di sini kan U ya teman-teman, U yang ini
Nah, berarti yang ditulis itu 1 tambah 2x pangkat 3, bukan 4x kuadrat kurang 6. Sorry banget. Wait. Oke. Berarti ini kita harusnya nulisnya 1 tambah 2x pangkat 3, 1 tambah 2x pangkat 3. Nah, nice. 1 tambah 2x pangkat 3. Untuk jawaban nomor 2, ini solusinya. Aku ganti warna aja biar nih. Jadi sangat mudah banget ya guys, mudah banget karena ya tinggal apa ya, tinggal nerapin aturan len A B, terus kalian tinggal turunin aja udah langsung dapet nih jawaban untuk nomor 2. Nah, mungkin dari dari soal nomor yang B ini teman-teman ada yang merasa kesusahan nggak? Oke, kalau teman-teman merasa susah atau aku kecepetan kayak duhai gitu, kalian langsung kasih tahu aja, langsung on mic atau raise hand. Nanti Kak Putri bakal bantu juga teman-teman, mungkin kan aku mungkin kasihkan gitu ngajarnya. Kalian langsung kasih tahu aja ya guys, aku takutnya kalian gak paham. Oke, biar kalkulusnya makin gak sure. Oke, karena oke nih dari apa nih, oke katanya aman, siap, mantap. Oke, kalau aman kita lanjut untuk nomor 3. Oke, nah ini nomor 3 ini agak menantang ya guys. Nah, lanjut, sebenarnya nggak menantang-menantang banget sih. Lanjut. Aku nambahin page dulu. Bentar. Ini nomor 2 nya. Bentar. Turunin dulu ya. Set. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Di nomor 3 itu ada soal Y per 3x tambah 7 dalam kurung arkusin 4x. Nah, itu nomor 3-nya ini kenapa aku bilang menantang? Karena ada arkusin. Kenapa aku bilang arkusin itu agak menantang? Sebenarnya nggak menantang banget ya guys. Arkusin itu yang bikin apa ya? Bikin menantangnya soal ini karena bisa aja nih bapaknya itu apa ya? Bapaknya itu ganti bukan arkusin gitu. Ar Siapa tahu nanti dia pakainya kos, bahkan pakai tangan gitu. Nah, itu agak jujur agak tricky, tapi so far masih pakai sin kok guys. Jadi kalau misalnya nanti bakal ada pakai kos atau tangan, coba di apa deh, coba di apa ya, coba-coba aja gitu pakai soal-soal yang pakai tangan atau nggak kos. Tapi so far aku lihat dari soal-soalnya masih pakai sin sih guys, jadi aman banget. Nah, lanjut aja karena kita udah soalnya juga sini. Step 1 kita bakal pakai si len Y sama dengan, yaitu si arkusin kita turunin 4x. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya kalau misalnya akar itu bisa diubah jadi len. Nah, jadi di sini kita tulis len 3x tambah 7. Terus kita pakai si lennya ini pakai aturan dia gitu, yaitu pakai setengah. Jadi kita bisa nulis di sini di samping aja arkusin 4x. Nah, lennya ini bisa dijadiin setengah gitu. Nah, udah. Karena udah kita buat kayak gini, kita langsung sikat aja. Yaitu 1 per Y. D, Y per DX. Kita sikat aja. D per DX itu
kita bisa tulis arkusin 4x dikali setengah ln 3x tambah 7. Nah, kita udah dapat ini. Terus kita bisa nulis dong di sini. Kita bisa pakai aturan U aksen V ditambah U V aksen. Nah, dapetin U sama V-nya dari mana? Nah, kita bisa bikin nih, si U-nya jadi arkusin dan si V-nya itu dari silen. Nah, kita langsung bikin aja di sini. Sini U itu arkusin kan? Arkusin 4x. Nah, U aksennya itu kita bisa pakai. Nah, for fun fact kita taruhin aja ya. Arkusin kalau diturunin X, kalau diturunin itu bakal bikin 1/1 kurang X pangkat 2. Nah, jadi kita bisa bikin di sini. Bentar, aku bikin kotak aja sebagai our fun fact. Nah, U aksennya itu kita bisa isi sesuai ini itu 4 per 1 kurang 4x kuadrat. Atau kita bisa bikin aja 4 per 1 kurang 16x kuadrat. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Selanjutnya, kita udah dapat UU-nya, berarti kita harus nyari V-nya dong. Bentar. V. Nah, V-nya kita bisa bikin di sini yang pakai si len-nya, yaitu setengah ln 3x tambah 7. Nah, di mana V aksennya itu kita bisa ubah, yaitu kalau ln itu kan bisa diturunin jadi 1/2 dikali 3/3x tambah 7. Nah, berarti sini tuh kita bisa bikin 3/2 3x tambah 7. Oke. Nah, kita udah dapet nih si U sama si V-nya. Oke, kita udah dapet si U sama si V-nya. Nah, kita langsung aja pakai si rumus yang ini. Kita langsung masukin aja. Di sini aku bikinnya 4 per akar 1 kurang 16x kuadrat dikali setengah ln 3x tambah 7 ditambah arkusin 4x kali 3/2 3x 7. Nah, sebenarnya kalau kalian udah jawab sampai sini aja itu udah oke banget jawabannya. Tapi kalau misalnya kalian mau menyederhanakan lebih lagi juga nggak apa-apa. Jadi kita keluarin si setengahnya ke depan. Jadi kita bisa bikin 4 ln 3x tambah 7. Kita satuin gitu. Terus ini 1 dikurang 16x kuadrat. Nah, ditambah arkusin 4x dikali 3. Koefisiennya aku taruh aja sini ya guys. Di depan aja 3-nya. 2 kali 3x tambah 7. Oke. Nah, kalau mau
kalau mau lebih lagi, maksudnya kayak lebih spesifik lagi, kalau sampai sini juga udah bener, kalian apa ya, bikin di tengahnya ini tuh soal yang tadi setengah 3x tambah 7. Ini itu soal yang tadi guys, arkusin 4x 4 ln 3x tambah 7 per akar 1 kurang 16x kuadrat ditambah 3 arkusin 4x per 2 kali 3x tambah 7. Dan sudah selesai. Untuk nomor 3 sudah selesai guys. Gampang kan? Mudah banget untuk bisa apa ya, memahami untuk nomor 3-nya. Ada yang mau ditanyain mungkin dari nomor 3? Z banget jujur. Nomor 1 ini ABC-nya udah menamatkan guys. Ada yang mungkin yang mau ditanyain, mungkin teman-teman kalau aman kasih tau aman ya guys. Aman ya. Karena teman kita sudah mengatakan aman, aku anggap kalian semuanya aman ya. Oke, lanjut saja ya untuk nomor selanjutnya teman-teman. Itu nomor, maaf agak di nomor 2. Nah, nomor 2 ini soalnya asik parah guys. Kenapa aku bilang asik parah? Karena kita pakai teorema L-Hopital. Nah, teorema L-Hopital, Hospital atau Hospital juga sama aja sih sebenarnya. Nah, teorema L-Hopital ini tuh aku bilang menantang, bukan menantang juga ya, tapi kayak asik dikerjain tuh karena kita tuh bisa pakai cara cepatnya si L-Hopital gitu loh. Jadi teman-teman yang mungkin pas SMA sering banget kalau misalnya ngerjain soal turunan itu gak pakai pakai u dulu terus kayak diaksenin dulu, tapi langsung pakai teorema L-Hopital itu biasanya lebih cepet ngerjainnya sih daripada pakai turunan biasa juga ya. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sih sama tema yang satu ini gitu. Langsung aja ya aku kerjain untuk nomor 2. Oke, untuk nomor 2 kita ketemu sama soal A, limit x menuju 0 kosekan x kurang 2 per x. Nah, di sini kita ketemu sama soal limit ya. Nah, limit x menuju 0. Di sini ada kosekan juga. Jadi, kita langsung aja sikat dengan turunan kosekan itu secara mudah itu ya 1 per sekan. 1 per sin x. Nah, terus per 2x. Nah, ini kan turunan dari si kosekan x ini kan. Terus kita bisa aja langsung tulis x kurang 2x per x sin x. Nah, langsung aja setelah kita udah dapet kayak gini, kita langsung nulis karena ini bisa di apa ya? Aku bilangnya dikali silang. Kita juga bisa dapetin angka kayak gini. Sin x ke sini itu bisa x kurang
2 sin X sama dengan X sin X. Kita eksekusi yang ini. Nah, udah kita eksekusinya X 2 sin X. Nah, ini itu sama aja dengan 1/2 cos X. Jadi, kita pakai apa ya, turunan dari si sinnya ini, yaitu cos X. Nah, X sin X-nya ini, yaitu yang di bawahnya, itu kita bisa tulis X sin X ditambah X sin X U aksen V tambah U V aksen, dimana kita bisa nulis 1 sin X tambah X cos X itu jawabannya sin X tambah X cos X. Untuk nomor 1 jawabannya kayak gini. Cukup apa ya? Cukup mudah sih untuk bisa dikerjain ya. Karena dengan kita menyelesaikan soal kayak gini, kita tuh udah dapet apa ya? L'Hopitalnya gitu loh. Jadi nomor 1 itu udah dapet sin X ditambah cos X ya gitu. Nah, mungkin biar gak lama juga, aku lanjutin aja ke si B-nya. Nah, si B-nya itu limit X pangkat X menuju 0 E pangkat 4X tambah 2X pangkat 3 per X. Nah, ini tuh kita pakai limit eksponensial karena ini kan pangkat ya. Jadi langsung aja kita tulis limit X menuju 0, dimana si E-nya ini kita bikin 3 per X ln E 4X 2X per 3. Nah, ln-nya itu datang dari mana? Ln-nya itu karena kita menurunkan si 3 per X-nya itu ke apa ya? Ke depan gitu. Bukan apa ya? Jadinya itu dia nggak jadi pangkat. Jadinya koefisien gitu. Nah, terus limit X pangkat 0 X menuju 0, kita bisa tulis di sini 3 ln E 4X tambah 2X pangkat 3. Sedap. Ini berarti per X. Nah, lanjut setelah kita bikin kayak gitu, nah berarti kita kerjain dong yang bagian ini, yang atasnya. Nah, kita tulis ln E 4X ditambah 2X pangkat 3, dimana kita bisa bikin 1 per X, yaitu biar ngilangin si ln-nya ya. Terus kita turunin E 4X sama 2X pangkat 3, jadi 4E 3X ditambah 6X pangkat 2 per E 4X ditambah 2X pangkat 3. Nah, terus kita kan tadi punya si 3 di sini ya. Nah, kita bikin nih ke depan. Jadi 3 kali 4E 3X ditambah 6X pangkat 2 per E 4X tambah 2X pangkat 3. Nah, karena X yang menuju 0, berarti kita bisa terus dong kalau misalnya kita isi si E dan si X-nya itu dengan si 0. Nah, for fun fact, kalau misalnya aku lupa E pangkat 0 atau E pangkat 1, E pangkat 0 itu sama dengan 1 atau E pangkat 1 itu sama dengan 1, aku lupa. Tapi kalau misalnya kalau misalnya E-nya itu, biasanya kalau misalnya ada X menuju 0 terus ada E-nya, biasanya E-nya itu langsung 1 jawabannya. Jadi kayak contohnya ini 3 kali 4 E pangkat 3X itu kan. Tapi kan sini menuju 0 kan.
itu biasanya langsung ditulis 4 dikali 1. Nah, jadi E-nya itu berubah jadi 1 gitu. Tambah 0. Nah, 1 tambah 0. Nah, si E-nya ini tuh karena menuju 0, jadi kayak 0-nya itu kayak dimasukin ke situ, terus jadi hasilnya itu jadi 1 gitu. Mungkin teman-teman bisa ngeliat langsung, apa ya, bisa mempelajari lebih lagi ya, lebih dalam lagi tentang hal itu. Nah, terus langsung dapat aja 12. Nah, jadi kita bisa langsung tulis untuk ngejawab L'Hopital dari si soalnya ini, yaitu sini aja E pangkat 12. Nah, jadi jawaban yang B itu ini. Nah, teman-teman, kenapa di yang apa ya, si B ini langsung kayak dapat angkanya itu 12. Sedangkan yang ini tuh nggak dapat gitu. Nah, teman-teman bisa coba untuk apa ya? Eh, apa namanya? Bisa coba untuk mensubstitusikan kedua mereka, dua dari mereka ini itu bakal ngasilin 0. Nah, kalau bisa jelasin 0 kan jadinya nggak dapet apa-apa ya. Jadi eh si A ini itu L hospitalnya itu dapetnya apa ya, 0, jadinya nggak ada nilainya gitu loh. Aku kemarin coba, aku lupa ya, aku dapat 0 atau tak hingga, tapi jawabannya itu jadinya nggak bisa dapat angka kayak si B, yaitu 12 gitu. Itu guys. So far so good, so far so good, so far so good. So far so good, so far so good. So far so good. Oke, belum ada yang apa, belum ada yang bertanya-tanya. Aku lanjut aja di bagian C. C itu soalnya limit yes. Sebentar. Nah, kecil-kecil banget. Limit X tak hingga pelan 6 tambah E pangkat 4X kurung per per 3X tambah 1. Oke. 3X tambah 1. Oke. Nah, ini karena soalan ya. Jadi langsung aja. Ini bedanya sama yang dua soal tadi itu apa ya? Ini tuh limitnya tak hingga gitu, menuju tak hingga. Jadi kita bikin aja di sini ln 6 ditambah E 4X. Nah, ln itu kan bisa diturunin enggak? Jadi 4 E 4X per 6 ditambah E 4X. Nah, terus karena kita udah dapat turunan dari silannya ini, kita kerjain yang bawahnya 3X tambah 1, yaitu 3. Karena 1 kan gak ada X-nya, jadi 0 ya. Nah, langsung kita kerjain aja. Si 3-nya kita masukin ke sini. 4E 4X per 3 6 tambah E 4X. Kurung. Nah, karena ini apa ya? Limit tak hingga ya. Limit tak hingga itu E-nya itu bakal habis. Jadi kayak ini habis, ini bakal habis, dan ini juga bakal habis. Jadi sisanya bakal 4/3. Jadi C itu jawabannya 4/3. Easy banget nomor yang bagian C. So far so good, so far so good. Kalau belum paham bisa ditanyain dulu sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, teman-teman.
Apakah super sekut? Aman baik, aman karena bukan ada yang ngomong ya, aman ya. Oke, kalau pada aman semua, kita lanjut. Nomor 3, PGN sama PGS. Ini juga soal yang oke banget lah. Nah, kita bisa nulis nih. Si X yang kita dapetin itu 1 ditambah 14 T kuadrat dikurang 2T. Nah, Y-nya itu kita dapat 2 ditambah 2T pangkat 3. Nah, ini tuh kita dikasih tahu tuh kalau misalnya kita itu ada di T sama dengan 1. Nah, udah enak banget nih. Kita cari si PGN-nya sama PGS-nya. Oke, karena kita dapat PGN PGS, kita bakal bikin X-nya itu sama dengan 1. Karena kita kasih tahu T-nya itu 1. Nah, langsung kita substitusi aja nih. Dari 14T kuadrat dikurang 2T, kita masukin satunya. 14 1 pangkat 2 dikurang 2 1. Nah, 14 pangkat 14 1 pangkat 2 itu 14. 1 ditambah dikurang 2 kali 1 2, berarti jawabannya 13. Y 1, langsung aja 2 ditambah 2 1 pangkat 3, langsung itu jawabannya 4. Oke, dx per dt. Nah, di sini tuh 14 T pangkat 2 dikurang 2T. Nah, ini kita turunin guys, si X-nya itu sama si Y-nya. Itu kita mulai dari si X-nya terlebih dahulu, dx per dt. Nah, langsung turun aja. 14 T kuadrat itu kan 2 kali 14 itu 28. T dikurang 2, karena 2T itu kan pangkat 1 ya. Jadi kalau bisa diturunin kan T-nya nggak ada, jadi 2. Selanjutnya kita turunin si dy per dt, si Y-nya. Yaitu ada 2T pangkat 3. Yaitu 6T pangkat 2. Oke, langsung aja kita tulis di sini dy per dt per dx per dt. Nah, udah nih. Langsung 6T pangkat 2 per 28T kurang 2. Kita substitusiin si T-nya, yaitu 1. 6 1 pangkat 2 per 28 1 kurang 2. Nah, langsung aja 6 dikurang 20. Kita bisa sederhanakan nih. Jadi 3 per 13. Jadi kita dapat ini. Nah, angka ini itu bakal jadi penolong kita untuk ngejawab persamaan garis singgung dan persamaan garis persamaan garis normal. Sebentar. Oke. 3 per 13. Kita jawab dulu si PGS ya guys. PGS-nya. PGS-nya kita kerjain. Yaitu Y dikurang Y0 sama dengan M X. Nah, Y-nya sini. Y0 ya, kita dapat 4. 4-nya dari mana? 4-nya dapat dari sini. Jadi aku bikin warna berbeda aja. Dari sini 4-nya. Nanti kalau X0-nya itu 13 dapat dari sini. Gitu. Jadi kita tugasnya tinggal substitusi aja. M-nya itu isinya apa? M-nya itu isinya 3 per 13 yang kita dapat tadi. Nah, 3 per 13. X-nya itu tadi 13 ya.
S-nya belum ada. Sebentar. Salah bukan X-nya bukan itu X0 guys. Berarti sini X dikurang X0-nya itu 13. Nah, kita bisa apa ya? Melakukan perkalian di sini. Jadi kita bisa dapetin bikin sini aja yaitu 13 Y dikurang 5/2. Aku taruh di bawah aja deh. Ya. Ini kita kaliin gitu. Jadinya itu dapat 13 X. 13 itu kita taruh sini. Jadinya 13 Y. Terus ini ke sini dikurang jadi 52. 3-nya ini kita masukin ke sini. Ya 3X dikurang 39. Nah, kita tinggal buat 3X, kita buat semua ke kiri biar sama dengan 0. Kita urutin 13X dikurang 13Y 52 52 dikurang 39 itu positif 13. Oke, dapat PGS-nya. PGS sudah dapat. Tinggal kita dapat PGN-nya. PGN-nya sangat mudah. PGN-nya itu kita pakai dengan bantuan si PGS-nya, yaitu Y Y dikurang Y0 M X kurang X0. Nah, untuk dapetin garis normalnya itu kita pakai M normal untuk isi si M-nya ini. Kita pakai bantuan si PGS-nya tadi, yaitu 3/13. Dimana min 1 M singgung. M singgung itu apa? Yaitu ya dari persamaan garis singgung itu guys, yang singgung ini. Nah, jadi kita bisa dapetin 1 M singgungnya tadi berapa? 3/13. Nah, tukar jadi ke atas, jadinya 13/3. Min 13/3. Nah, udah dapat, tinggal kita substitusi aja. Yaitu Y0, M, X, X0, Y-nya itu kosong, Y-nya itu ada, Y0-nya itu 4, M-nya itu min 13/3, X-nya itu X0-nya yaitu 13. Ya, 13. Nah, terus kayak tadi kita kaliin, sini berarti 3Y dikurang 12, 3 kali 4, 12. Terus min 13X ditambah 13 kuadrat itu 13 kali 13 169. Langsung aja kita ubah ke sini biar negatifnya hilang juga. 13X ditambah 3Y kurang 181. Oke, PGS sudah dapat nih. Bikin highlight aja. Ini. Terus PGN-nya ini. Oke, PGS-nya udah dapat, PGN-nya udah dapat. Udah banget kan guys untuk ngejawab soal yang nomor 3 ini. Tinggal kita lihat X-nya siapa, Y-nya siapa, terus udah dapet nih si Y-nya segini. Tinggal kita dapetin sini si Y-nya berapa, X-nya apa, terus T-nya berapa, kita substitusi aja. Y-nya juga kita substitusi, terus kita turunin dx per dt dan d-nya d per dt untuk ngedapetin si M-nya. Nah, udah dapet M-nya, kita tinggal apa? Tinggal substitusi aja. Y-nya Y0 udah dapet, X0 udah dapet, M-nya juga udah dapet. Udah, tinggal masukin. Terus untuk persamaan garis normalnya itu juga udah dapet dengan pakai M singgung, jadi lebih mudah pakai bin. Jadi dapat dengan hasil seperti ini.
Seperti itu teman-teman untuk soal yang ketiganya. Nah, so far so good, aman semuanya, aman semuanya. Oke, nice, nice, nice. Nah, ini nomor terakhir, guys. Aman gak sampai nomor ini? Kayak kok keren banget. Kalau aman seperti itu. Katakan aman jika aman. Katakan masih ingin bertanya jika ingin bertanya. Sangat terbuka, guys. Daripada bingung-bingung nanti pas kalkulus. Langsung sikat, guys. Oke. Oke, aman. Kalau teman-teman bilang aman ya, kita lanjut aja ya, guys. Soal terakhir untuk ini. Cepet banget ya. Eh, oke lah, kalau gitu. Jadi kita langsung kerjain aja nih. Suatu perusahaan menghasilkan X barang dengan total biaya segini. 20.000 ditambah 2.000 X tambah X 5X kuadrat dolar. Jika 100 unit barang terjual dengan harga 4.000 dolar per unit dan sisa terjualnya itu adalah 3.000 per unit. Berapakah laba maksimum yang diperoleh perusahaan? Nah, soal ini tuh sangat mudah. Apa aku bilang mudah? Karena kita pakai rumus gini. Terus begini dulu. Laba sama dengan sebentar, agak ngeliat dikit oke. Sebentar. Oke. Laba X itu sama dengan eh, pendapatan total. Aku bikin sini R ditambah biaya total. R itu pendapatan, yaitu biaya. Oke, udah dapet nih. Nah, kita bisa ngeliat nih, biaya totalnya itu tadi dapetnya segini. Itu 2. Terus ini RX-nya. CX-nya itu kita dapatnya tadi 20.000 ditambah 2.000 X ditambah 5X kuadrat. Nah, jadi gimana kita cara ngedapetin si pendapatannya dulu nih? Nah, kita bisa bikin RX. Nah, pendapatan total itu kan dihitung berdasarkan dua harga jual yang berbeda nih. Di sini ada 100 unit barang yang terjual. Nah, itu harganya itu 4 dolar kan. Nah, sisanya berarti kita bisa tulis gini. Kalau misalnya di sini ada 100 unit barang. Nah, berarti kalau misalnya yang ditanya itu sisa unitnya, itu kan berarti kita bisa bikin X dikurang 100. Nah, terus itu dikasih tahu harganya itu 3.000 per unit. Jadi aku tulis aja kayak gini. Untuk 100 unit barang itu harganya itu dolar. Oke. Itu 4 dolar per unitnya. Per unit. Nah, untuk sisanya berarti X dikurang 100 unit
itu harganya 3.000 per unit. Oke. Nah, udah dapet nih. Jadi, kita bisa asumsikan bahwa X itu lebih besar dari 100. Jadi jumlah barang yang diproduksi itu lebih dari atau sama dengan 100 unit. Nah, jadi kita bisa olah dulu yang pertama itu pendapatan dari 100 unit pertama. Berarti kita bisa bikin sini R1-nya itu adalah 100 dikali 4.000. Nah, kita bisa dapatkan angka 400.000. Oke. Nah, untuk pendapatan sisanya, aku bikin sini R2. Berarti tadi X dikurang 100 dikali dengan 3.000. Kita bisa dapat angka 3.000 X dikurang 300. Nah, jadi fungsi pendapatan total atau si Rx-nya itu kita bisa bikin dari Rx sama dengan R1 ditambah nih R2. Nah, Rx sama dengan 3.000. Wait. Kok 3.000 duluan? 400.000. 400.000 ditambah 3.000 X dikurang 300.000. Nah, nice. Nah, udah dapet nih apa ya, R1 sama R2-nya. Nah, 3.000 X kan nggak bisa diolah nih ke 400.000. Jadi kita bisa langsung terus aja. 3.000 X. Nah, 4.000 dikurang 3.000 itu tambah 1.000. Nah. Karena kita udah dapet nih si apa ya? Si Rx-nya, sama si Cx-nya. Nah, sekarang kita bakal gunain fungsi labanya. Nah, fungsi labanya itu kita pakai sebentar. Oh, di sini. Nah, fungsi labanya itu yang tadi rumus kita laba X. Rx-nya itu kita dapetin 3.000 X ditambah 100.000 dikurang sama CCX-nya 20.000 tambah 2X tambah 5X kuadrat. Nah, ya udah kurung. Oke. Nah, udah dapat kayak gini. Kita langsung olah aja. 3.000 X karena apa? 3.000 X tambah 100.000. Ini minnya itu kita masukin dalam ya. Jadi min 20.000 min 2.000 X min 5X kuadrat. Oke. Kita bisa putar-putar, yaitu X kuadrat itu kita taruh di depan, 5X kuadrat. Terus kita kurangin 3.000 dikurang 2.000 itu jadinya 1.000 X. Terus lagi ya, 1.000 dikurang 20.000. Jadi dapatnya 80.000. Nah, oke. Nah, ini kita masih dapat laba si labanya. Kan yang ditanya berapakah laba maksimumnya. Nah, cara nyari laba maksimum karena kita udah pakai labanya, laba toknya. Kita nggak tahu itu maksimum atau minimumnya. Jadi kita cari dengan menggunakan yaitu X max sama dengan B dikurang 2 per. Nah,
langsung aja si labanya, laba X yang kita dapetin, yaitu 5X kuadrat ditambah 1000 X ditambah 80.000, dan kita bisa buat, kita dapat dari persamaan ini, si A-nya itu min 5 dan si B-nya itu 1000. Jadi kita hitung aja X max-nya. Kita masukin ke rumusnya, si B-nya itu 1000, jangan lupa minnya, terus ini per 2 kali min 5. Nah, udah kayak gitu, super aja. Langsung kita kerjain aja 1000 dikali 2 kali min 5 itu min 10. Ini juga min. Terus juga kita dapat X max-nya itu min berarti 100. Karena min bagi min kan positif ya. Nah, kita hitung laba maksimumnya. X-nya udah dapat 100. Berarti kita bisa nulis laba max. Kita substitusikan ke persamaan tadi. X kuadrat ditambah 1000 X ditambah 60.000. Nah, kita masukin nih si X-nya nih. Min 5, 100 pangkat 2 ditambah 1000 kali 100 tutup kurung 80.000. Oke, kita kalikan langsung. Min 5 ini 100 pangkat 2 itu 10.000, terus ditambah ini berarti 100.000, terus tambah 80.000, terus min 5 kali 10.000 jadi min 50.000 tambah 100.000 tambah 80.000. Oke, kita kurangin aja. Biar mudah, 80 kurang 50 itu 30. 30 positif 30 ya guys, seperti ini min, ini positif berarti 30.000 tambah 100 berarti 130.000. Nah, kita langsung udah dapet nih si laba maksimumnya. Oke, jawabannya 130.000 dolar. Nah, apakah sulit guys untuk nomor yang ini guys? Sepertinya tidak ya. Coba teman-teman, gimana? Ada nggak yang mau ditanyain untuk soal yang kayak gini? Apakah aman lagi atau tidak? Katakan aman jika aman, katakan yang ingin ditanyakan jika ada yang ingin ditanyakan. Yoks, 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 yoks.